وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على نبيك المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أما بعد فيا أيها rahimakumullah, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudaraku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan ini untuk kita bersama-sama menunaikan kewajiban kita, baik kewajiban sholat maupun kewajiban kita dalam tafaqquh fiddin. Dan kita masih melanjutkan kajian kita, yaitu kajian akidah Islam. Kita masih membahas tentang usulul iman atau rukun iman. Dan di antara rukun iman itu adalah rukun iman yang kelima, beriman kepada hari akhir. Dan di antara pembahasan tentang beriman pada hari akhir itu adalah tentang tanda-tanda kiamat kubra. Sebelumnya saya sampaikan hadis tentang tanda-tanda kiamat kubra, bahwa tanda-tandanya ada 10, ya. Kita sebutkan 4 di antaranya. Yang kelima adalah di antara tanda-tandanya keluarnya hewan yang berbicara. Ya, jadi nanti ketika akan datang hari kiamat, maka akan ada hewan yang keluar dari bumi yang akan berbicara pada manusia, sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Surat An-Naml ayat 82. Ini bahkan juga dalam surat An-Naml ini hewan yang berbicara itu sudah terjadi. Ceritanya ya pada zaman Nabi Sulaiman, ya, Nabi Sulaiman berbicara dengan semut. Kalau sebutkan nanti akan keluar, ya, jenis binatang melata dari bumi itu, ya, dan berbicara, tidak ada keluar, dan berbicara. Dulu pada zaman Nabi Sulaiman, ya, semut pun berbicara. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim, dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Ini di antara tanda-tanda datangnya kiamat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Badiru bil a'mali sittah." Segera kalian itu beramal sebelum datangnya 6 perkara. Apa 6 perkara itu? Tulu asyamsi min maghribiha, yaitu sebelum terbitnya matahari itu dari tempat terbenamnya. Artinya sistem tata surya itu sudah diubah. Wadduqan, dan ya, keluarnya asap yang dulu pernah kita bahas. Nanti akan bumi itu akan dipenuhi dengan
asap, ya, seperti kabut. Wadabatul ardi, dan binatang melata bumi. Wadajjal, ya, dan keluarnya Dajjal. Wa qaisul ahadikum, dan kematian salah seorang di antara kalian. Wa amrul amati, dan hancurnya dunia. Disebutkan di situ dabatul ardi, ya, binatang melata bumi. Itu salah satu, ya, dan tanda-tanda datangnya kiamat. Kadang kali Allah Subhanahu wa Ta'ala yang keenam di antara tanda-tanda kiamat itu adalah keluarnya Imam Mahdi. Bagaimana disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhruju fi akhiri ummati al-mahdiyyu yasqihillahul ghaitha wa tukhrijul arda nabataha. Ya, akan keluar nanti pada akhir umatku, yaitu al-Mahdi. Allah akan menurunkan hujan, wa tukhrijul arda nabataha, dan bumi akan menumbuhkan, ya, tanaman-tanamannya. Wa yu'til mala sihahan, dan dia akan, ya, membagikan harta itu secara merata. Wa tahsurul masyiyatu wa ta'thurul amatu, ya, binatang-binatang ternak semakin banyak, begitu juga umat akan bertambah besar. Jadi di zaman Imam Mahdi nanti umat itu, ya, sejahtera, ya, kekayaan itu merata, tidak terjadi ketimpangan. Jadi ini seorang, ya, pemimpin yang adil. Wa ya'isu sab'an aw thamaniyan, yakni hijajan. Dan Imam Mahdi ini hidup selama 7 atau 8 tahun. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, yang termasuk hadis sahih. Di pada zaman Imam Mahdi nanti turun, ya, akan terjadi kesejahteraan, ya, tanah-tanah menumbuhkan tanaman-tanamannya dengan subur, ya, dan harta itu dibagikan secara merata. Ini termasuk salah satu pemimpin yang adil. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ubasyirukum bil mahdi yub'atsu fi ummati 'ala ikhtilafin minan nasi wa zalazil." Aku akan berikan kabar gembira kepada kalian dengan Al-Mahdi, disebutkan Imam Mahdi, yang diutus saat manusia berselisih dengan banyak guncangan, ya, zalazil itu, ya, guncangan dan juga kekacauan. Dan dia akan memenuhi bumi dengan keadilan sebagaimana telah dipenuhi dengan kezaliman. Ya, jadi dia akan menegakkan keadilan setelah sebelumnya itu kezaliman ini merajalela. Ya Tuhan, sakinus samai wa sakinul ardi, penghuni bumi ataupun langit semuanya, mereka
meridhoinya. Yaqsimul mala nasihahan, dan dia akan membagikan harta itu secara merata. Faqala lahu rajulun ma sihahan, lalu ada orang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa sihah itu? Nabi menjawab, ya, bisawiyati bainan nas. Sihah itu artinya adalah membaginya secara merata di antara manusia. Jadi katakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, akan kedatangan seorang pemimpin yang adil, ya, yang dia itu menghilangkan kezaliman sehingga rakyat itu merasa ketenangan, merasakan kedamaian, ya, mereka sejahtera, mereka aman. Dan Rasulullah SAW juga menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu, qala al-mahdi minna ahlal baiti yusdiqumullahu fi lailatin. Al-mahdi itu adalah dari golongan kami, kata Rasulullah, yaitu ahlul bait, dari keturunan, ya, Fatimah, dari keturunan Fatimah. Yusdiqullahu fi lailatin, yang Allah memperbaikinya dalam satu malam. Ya, maksudnya memperbaikinya satu malam itu bagaimana? Yaitu Allah yang memperbaikinya setelah sebelumnya itu, ya, sebutkan seperti itu. Dia adalah orang yang, ya, perilakunya, akhlaknya ini diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Fatimah ini adalah Al-Mahdi ini adalah keturunan dari Fatimah putri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan namanya pun, ya, sama dengan nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Muhammad bin Abdullah. Jadi namanya sama dengan Rasulullah, yaitu Muhammad bin Abdullah. Di Al-Mahdi itu namanya adalah Muhammad bin Abdullah, ya, sesuai dengan yang dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, la tazal, ya, alatan qadi ad-dunya, dunia itu tidak akan berakhir, hatta yalikul Arab rajul min ahli baiti, sampai orang Arab itu diperintah oleh seorang pria dari keluargaku, yawati usmuhu ismi, namanya itu sama dengan namaku, kata Rasul. Wasmu abi ismu abi, dan nama bapaknya itu adalah nama bapakku. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, dan Imam Abu Dawud. Di Al-Mahdi itu adalah keturunan Fatimah binti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya pun, ya, sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, maksud memperbaiki yusdiqu fi lailatin tadi disebutkan dalam hadis. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, ya, bahwa yang dimaksud yusdiqu memperbaikinya, jadi Imam Mahdi itu adalah diperbaiki oleh Allah dalam satu malam. Ya, maksudnya yaitu Allah memberikan ampunan kepadanya dan menuntunnya dan memberikan ilham kepadanya serta mengarahkannya setelah dia tidak seperti itu. Jadi secara khusus, ya, dia itu dibimbing dan diarahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan berarti sebelumnya dia bukan orang baik, ya, dia orang baik.
tapi dalam semalam itu dia diperbaiki lebih baik lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dituntun oleh Allah, diberikan ilham kepadanya dan diarahkan untuk yang lebih baik. Ini maksud dari diperbaiki menurut Ibnu Katsir. Ada juga yang mengartikan bahwa yang dimaksud Allah memperbaikinya dalam waktu satu malam itu adalah Allah memperbaiki urusannya, mengangkat kedudukannya dalam satu malam atau satu jam dari satu malam. Ya. Jadi dia adalah orang yang sudah saleh, tapi dalam waktu satu malam ini, ya, Allah mengangkat derajatnya menjadi orang yang terpilih. Jadi orang-orang yang dipilih oleh Allah itu adalah orang-orang yang terbaik. Ya, dia diperbaiki lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipersiapkan untuk menjadi pemimpin. Ya. Sebagaimana penjelasan Ibnu Katsir bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengamini dan membimbing Al-Mahdi, artinya dapat diketahui bahwa Al-Mahdi adalah manusia biasa tetapi diberikan keutamaan oleh Allah untuk menebarkan keadilan di muka bumi. Jadi sebelumnya ya manusia biasa, ya, tapi diberikan oleh Allah keistimewaan dalam waktu satu malam ini, diberikan oleh Allah tadi bimbingan, ilham, ya, sehingga menjadi lebih baik lagi, diangkat derajatnya tadi, ya, untuk memimpin umat manusia. Yang ketujuh di antara tanda-tanda kiamat kubra itu adalah turunnya Nabi Isa. Ya, turunnya Nabi Isa. Ini secara berurutan, ya, beruntun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Walamma duribat Maryam masalan idza qaumuka minhu yasiddu wa qalu amalihatuna khairun ambuwa ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun." Dan ketika Isa putra Maryam dijadikan perumpamaan, tiba-tiba kaum Quraisy bersorak karenanya, dan mereka berkata, "Manakah yang lebih baik, Tuhan-Tuhan kami atau dia?" Mereka tidak berikan perumpamaan itu kepada mereka dengan maksud membantah saja. Sebenarnya mereka adalah kaum yang suka bertengkar. Di Isa ini adalah termasuk nabi yang nanti diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diturunkan kembali, ya, karena Nabi Isa itu, ya, belum meninggal, yaitu masih hidup, karena dia akan diturunkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memimpin, ya, memimpin umat Islam, umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. In huwa illa abdun an'amna alaihi wa ja'alnahu masalan li bani Israil. Isa tidak lain hanyalah seorang hamba yang kami berikan kepadanya nikmat kenabian, dan kami jadikan dia sebagai tanda bukti kekuasaan Allah untuk Bani Israel. Ya. Dalam surat Az-Zukhruf ayat 57, 58, 59, ya, 60, 61. Walau nasya'u laja'alna minhum malaikatan fil ardi yakhlufun. Fa innahu la'ilmun lis-sa'ati fala tamtarunna biha wattabi'una hadza siratal mustaqim. Dan kalau kami kehendaki benar-benar kami jadikan sebagai gantimu di muka bumi malaikat-malaikat yang turun temurun,
Dan sesungguhnya Isa itu benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Nah, ini disebutkan wa innahu ilmun lis-sa'ah. Maksudnya adalah dia termasuk nanti menjadi tanda-tanda datangnya hari kiamat. Ya, pengetahuan tentang hari kiamat maksud adalah sebagai tanda-tanda yang memberitahukan akan datangnya hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, dan ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Ya, wattabi'uni hadzal siratal mustaqim. Jadi disebutkan di sini wa innahu ilmun lis-sa'ati. Jadi Isa itu adalah ilmu, artinya memberitahu ya akan datangnya hari kiamat. Dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini menjelaskan tentang turunnya Nabi Isa di akhir zaman ya. Jadi qabla yaumil qiyamah alamatan ala qurbis sa'ah. Jadi ayat ini diartikan wa innahu la ilmun lis-sa'ah, artinya adalah ya qabla yaumil qiyamah sebagai alamat tanda bahwa kiamat sudah dekat. Nah, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladzi nafsi bi yadihi la yushikanna an yanzila fiikum ibnu Maryam hakaman adalan fayasiru as-saliba wa yaqulu al-khinzira wa yadhul jizyata wa yafidu al-mala hatta la yaqbalu ahadun hatta takuna sajdatul wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha." Ya. Pada zaman Nabi Isa ini juga nanti akan ya terjadi kesejahteraan, keadilan. Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya atau dalam tangannya, la yushikatna ayyanzila fikum ibnu Maryam. Hampir saja turun kepada kalian yaitu Isa ibnu Maryam sebagai hakim yang adil. Dia akan mematahkan salib, yang menghancurkan salib ya, karena salib ini menjadi fitnah bagi umat Nabi Isa ya, umat Nasrani yang menganggap bahwa salib itu sebagai simbol ya di salibnya Nabi Isa ya, mereka menganggap bahwa Nabi Isa itu sudah mati untuk menebus dosa-dosa umat manusia ya, itu untuk mematahkan salib itu merupakan simbol ya kekeliruan akidah orang-orang Nasrani dan membunuh babi ya, karena babi ini banyak dikonsumsi ya, bahkan ya, umat Nasrani pun yang aslinya itu diharamkan untuk mengkonsumsi babi, banyak mengkonsumsi babi, dan bahkan produk-produk yang menggunakan bahan babi ini banyak juga ya, babi ini banyak digunakan dalam berbagai produk dan meletakkan jizyah ya, menghapuskan jizyah itu ya, pajak. Tidak menerimanya dari orang kafir ya, jizyah itu diambil dari orang kafir. Ini bagian dari fiskal negara. Datang harta yang banyak namun tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. Nanti karena orang itu sudah sejahtera ya, sudah tidak ada lagi orang yang mau mengambil zakat. Kenapa? Ya karena orang sudah tidak perlu lagi
Jika satu sujud lebih baik daripada dunia seisinya. Ya, satu sujud as-sajdatu wahidatu khairan minad dunya wa ma fiha. Di dalam kepemimpinan Nabi Isa itu nanti masyarakat berada dalam kemakmuran, dalam kesejahteraan, sudah tidak memikirkan lagi itu harta. Ya. Summa yaqulu Abu Hurairah kemudian mengatakan, waqra'u in syi'tum, jika kalian mau maka bacalah, wa in min ahlil kitabi illa ayu'minanna bihi qabla mautihi wa yawmal qiyamati yakunu alaihim syahida. Tidak seorang pun dari ahli kitab kecuali akan beriman kepadanya sebelum kematiannya, beriman kepada Isa, dan di hari kiamat nanti Isa akan menjadi saksi terhadap mereka. Jadi Nabi Isa akan menjadi saksi atas kesalahan mereka, kesalahan akidah mereka yang menganggap bahwa Isa adalah sebagai anak Tuhan. Itu adalah sebuah kesalahan. Ya. Ada firman Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu qa'ifatun min ummati yuqatiluna 'alal haqqi zahirina ila yaumil qiyamah. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku yang berperang atas kebenaran, membela kebenaran. Jadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan ada yang selalu membela kebenaran sampai hari kiamat. Walaupun ada upaya-upaya untuk kebatilan itu akan selalu ada, dan musuh setiap kebatilan itu adalah kebaikan. Jadi antara kebatilan dengan kebenaran itu akan selalu berseberangan. Dia akan selalu ada. Kebatilan ini walaupun mungkin bisa diminimalisir, tapi tidak bisa dihilangkan sama sekali. Apalagi dunia itu lebih banyak orang-orang yang pro kebatilan dibandingkan yang pro kebenaran. Akan ada selalu orang-orang yang membela kebenaran itu, meskipun terkadang jumlah mereka tidak banyak, tapi akan selalu ada. Zahirina ila yaumil qiyamah. Qala, kemudian Nabi bersabda, fayazidu Isa ibnu Maryam, lalu turunlah Isa ibnu Maryam, fayaqulu amiruhu, lalu pemimpin mereka, pemimpin umat Rasulullah, memimpin kebenaran tadi itu, yang memerangi batilan itu, mereka mengatakan kepada Isa, ta'ala sholli lana. Dia akan mengatakan, pemimpin umat Islam itu akan berkata kepada Isa, pimpinlah kami dalam sholat. Kemudian Nabi Isa menjawab, tidak. Dia menolak. Sebagian kalian adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Jadi Nabi Isa tetap menghormati kepemimpinan mereka, sebagai bentuk kemuliaan Allah bagi umat ini. Ini akan selalu ada pemimpin-pemimpin yang baik, yang membela kebenaran. Ada, walaupun tantangannya berat. Selama ini menjadi masalah itu adalah pemimpin yang adil ini,
kepentingan. Kadang bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam riwayat juga disebutkan masabata fi sahihi annahu yazidu 'ala al-manaratil bayda syarqi Dimas. Ibnu Katsir menyebutkan dalam tafsirnya bahwa lokasi kedatangan Nabi Isa itu adalah pada saat Imam Mahdi berada di Menara Putih di sebelah timur Masjid Al-Umawi di kota Damaskus. Ya, Al-Manar Al-Bayda. Setelah kedatangan Nabi Isa, pasukan mukmin akan bergabung dengannya untuk mengalahkan Dajjal. Pada saat itu Dajjal sedang menuju ke Baitul Maqdis, jadi di daerah Damaskus, ya, turunnya Nabi Isa nanti. Nah, pasukan Nabi Isa pun akhirnya bertemu dengan Dajjal dan pasukannya di Aqabah Kufail. Kemudian Dajjal mencoba melarikan diri dengan tunggang langkah, tetapi Isa berhasil mengejarnya hingga ke kota Batu. Di sanalah akhirnya Dajjal terbunuh oleh Isa dengan menggunakan tombak. Jadi Dajjal ini nanti di akhir zaman akan dikalahkan oleh Nabi Isa alaihissalam. Yang berikutnya adalah terbitnya matahari dari barat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La taqumu as-sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha." Kiamat itu tidak akan terjadi ya sampai matahari itu terbit dari tempat tenggelamnya. Fa idza tala'at fara'aha an-nasu amanu ajma'un. Jadi ketika matahari itu terbit dari barat, maka orang-orang melihatnya dan mereka semuanya beriman. Dan pada saat itulah la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khairan. Jadi kalau sudah datang matahari dari barat, orang-orang itu akan percaya, akan beriman, baru beriman. Ya, berbondong-bondong mereka beriman. Tapi ya keimanan pada waktu itu tidak dianggap, ya. Jadi sudah ditutup itu taubat. Jadi walaupun mereka berbondong-bondong beriman pada hari itu, tidak imannya tidak diterima, kecuali orang-orang yang sebelum hari itu sudah beriman. Jadi kalau orang-orang yang sebelumnya sudah beriman, ya pada hari itu tetap diakui keimanannya. Tapi kalau yang sebelumnya belum beriman, ketika datang matahari dari barat baru beriman, maka imannya tidak diterima. Ya, nah itu tertutupnya pintu taubat. Jadi tertutupnya pintu taubat pada dua, yaitu ketika manusia menjelang meninggal dunia, sakaratul maut. Ini ya, nyawanya sudah sampai tenggorokan, dia baru beriman. Contohnya Fir'aun, atau datangnya matahari dari barat. Nah itulah ya, iman itu sudah tidak dianggap orang-orang yang beriman pada saat itu. Wala taqumanna as-sa'atu wa qad nashara rajulani sawbahuma bainahuma fala yatabaya'anihi. Kalau sudah datang matahari dari barat, maka itu akan benar-benar terjadi kiamat.
ya pada saat itu ketika dua orang telah menyerahkan pakaian sehingga kemudian tidak lagi melakukan jual beli dan melipatnya. Orang sudah tidak peduli lagi pada bisnisnya, orang sudah tidak peduli lagi pada usahanya. Ya, ketika sudah terjadi ya terbitnya matahari dari barat itu, ya mereka sudah tidak peduli lagi dengan kekayaannya, aktivitasnya. Ya wala yakbiyani wala taqumanna sa'atu wa qad insarafa ar-rajulu bila banin ya lil hati fayatam. Bahkan ya ketika itu terjadi, orang yang telah mengambil susu perahan dia tidak jadi minumnya, ya tinggal minum aja, orang sudah tidak mau minumnya. Kenapa? Kiamat sudah datang. Ya, kiamat sudah datang. Nah, ini salah satu peringatan, jangan sampai nanti manusia itu terlambat bertaubat, terlambat beriman. Ya, mereka belum menyadari ketika sudah datang kiamat. Ya. Wala yaqumanna as-sa'atu wa huwa yalidu qawluhu fala yasqi fihi wa yaqumanna as-sa'atu wa qad rafa'a ahaduhum aqlatahu ila fihi fala yat'amma. Di hari kiamat terjadi ketika seorang menuju telaganya, dia tidak lagi meminumnya. Dan di hari kiamat terjadi ketika seorang di antara kalian telah mengangkat suapan mulutnya, tinggal dimasukkan, ia pun tidak jadi menyantapnya. Jadi ini kondisi yang dijelaskan ketika matahari itu sudah terbit dari barat. Ketika orang baru bertaubat, ya, jadi sudah terlambat ya taubatnya. Ada bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kesembilan adalah keluarnya api yang menggiring manusia. Wa akhiru dzalika narun takhruju minal yaman taqudun nasa ila mahsyarihim. Dan akhir dari itu adalah munculnya api dari Yaman, ya, yaitu sebuah jurang di Aden yang mengiring manusia menuju mahsyar, tempat perkumpulan mereka. Jadi manusia nanti akan diguling oleh api. Ya. Nanti terjadi kebakaran, yang itu akan mengiring manusia ya, ke tempat perkumpulannya, yaitu di mahsyar. Riwayat hadis menunjukkan bahwa keluarnya api besar pada akhir zaman akan berasal dari Yaman, tempatnya dari dasar kota Aden. Dalam hadis Hudzaifah bin Asim ketika beliau menyebutkan tanda-tanda besar Yaman, Rasulullah SAW bersabda, dan tanda terakhir adalah api yang keluar dari Yaman yang mengiring manusia menuju tempat berkumpul mereka, yaitu mahsyar. Ya, munculnya nanti di Yaman. Jadi banyak peristiwa-peristiwa terjadi ya, kalau seperti sekarang ya, misalnya konflik itu terjadi di daerah sana ya, daerah Damaskus ya, Syria atau Palestina ya, sampai sekarang juga terjadi di sana. Ada ya orang-orang Israel, orang-orang Yahudi, pusat konflik. Sekarang ya, itu terjadi. Ada kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam riwayat Hudzaifah disebutkan, wa naru takhruju min qa'rati adnin tamhalun nas. Dan api akan keluar dari dasar Aden yang akan menghalau manusia ke arah tempat berkumpul mereka, ila mahsyarihim. Ini di antara tanda-tanda kiamat ya. Nah, menurut Mansur Abdul Hakim dalam kitab
ya asyara yahtaziruhal alam indal muslimin wal yahudi wal nasara. Sebutkan bahwa api tersebut berasal dari Hadramaut, ya dari dasar kota Aden, yang mengatakan Hadramaut adalah nama provinsi, sedangkan Aden adalah nama kota di Yaman. Kedua daerah tersebut berada di sebelah selatan Jazirah Arab. Nah, Ibnu Katsir dalam kitab An-Nihayah fi Al-Fitan wal Manaqib, beliau menjelaskan bahwa api yang dimaksud ini adalah api yang akan mengiring manusia yang masih hidup di akhir zaman. Api tersebut mengiring mereka dari berbagai penjuru bumi menuju negeri Syam sebagai tempat pengumpulan pada saat kiamat. Syam adalah wilayah yang sekarang meliputi negara Suriah, Palestina, Yordania, dan Lebanon. Ini Syam, ya, tempat yang terjadi konflik sampai sekarang. Ya, bahkan nanti di hari kiamat dia di sana terjadi, ya, pusatnya. Itu termasuk kita di urusan umat Islam juga. Dalam riwayat Anas radhiyallahu anhu berkaitan dengan api ini, Rasulullah SAW bersabda, yang pertama kali terjadi ketika manusia akan dikumpulkan adalah keluarnya lidah api yang akan muncul dari arah timur. Api tersebut akan mengiring manusia ke barat. Ya, manusia tergiring dari wilayah timur, daerah timur, dari seluruh dunia maksudnya. Ya, nanti digiring menuju ke sana, sehingga semua orang nanti berkumpul ke sana. Ya. Ini wallah alam bentuk apinya seperti apa? Apakah ini kiasan? Ya, kiasan karena terjadinya perang. Dan juga ya, perang yang akhirnya akan menyedot semua perhatian umat manusia sehingga tertuju nanti ke daerah itu. Kalau sekarang yang terjadi itu, ya, Palestina ini menjadi pusat perhatian dunia, ya, karena memang kebiadaban orang-orang Israel ini yang memang sudah tidak memberikan lagi mereka manusia. Mereka tidak memperhatikan nyawa yang mereka pantai begitu banyak, ya, ribuan orang, ya, bahkan bukan hanya tentara saja yang gugur, termasuk orang tua, perempuan, anak-anak, yang bangunan dihancurkan begitu. Ya, mereka adalah orang-orang yang sudah tidak peduli lagi dengan kemanusiaan. Ya. Nah, ini menjadi perhatian dunia. Saya juga itu sebagai kiasan tadi. Ya, jadi disuruhnya api perang, ya, itu akan menyedot perhatian orang seluruh dunia, sehingga nanti mereka akan bersatu berkumpul di sana. Bisa juga seperti itu, ya. Atau api yang sebenarnya yang akan mengiring manusia secara keseluruhan dikumpulkan di sana, ya, jadi mahsyar mereka, tempat berkumpulnya tadi. Nah, disebutkan dalam riwayat Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, kelak api akan berkorban menggulung, ya, mengurung manusia, ya, mengurung para penghuni bumi di sebelah timur, kemudian menggiring mereka ke arah barat. Lidah api itu akan selalu bersama mereka pada saat manusia tidur di malam hari dan siang hari. Apapun yang jatuh atau tertinggal oleh mereka pasti dimakannya. Ya, api itu menggiring mereka seperti unta yang terluka. Hadis riwayat Imam At-Tabrani.
Jadi mereka tidak ada pilihan lain kecuali yang menghindari tadi. Ya, bisa kalau mereka melewati berarti mereka akan mati. Ya, sampai dikumpulkan tadi yang di mahsyar mereka di daerah Yaman tadi ya. Nah, disebutkan dalam riwayat fakta bahwa api itu keluar dari dasar adem tidak bertentangan dengan riwayat yang menyebutkan bahwa api itu akan mengiring manusia dari arah timur menuju barat. Hal ini karena permulaan keluar api memang dari dasar kota Aden. Kemudian api itu menyebar ke seluruh penjuru bumi. Ya, ketika api tersebut meluas, penggiringannya terhadap manusia akan terjadi terutama penduduk bagian timur. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi dalam kitab Minhaj Syarah Sahih Muslim. Ya, di seluruh manusia nanti akan digiring oleh api. Ya, jadi apinya tidak api yang kecil, ya, tapi api yang sangat besar sehingga mereka terkurung oleh api itu. Ya, dan mereka mau tidak mau ya tadi mereka akan terkirim sampai ke daerah Yaman tadi ya. Yang terakhir adalah yang ke-10, ditiupnya sangkakala. Setelah semua tanda kiamat itu muncul, maka akan ditiupkanlah sangkakala yang akan mematikan seluruh makhluk hidup. Ya, semua yang hidup mati. Kemudian dibangkitkan kembali untuk dihisab. Wa nufiqa fis-suri fasa'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah. Thumma nufiqa fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Ya, dan ditiuplah sangkakala maka matilah siapa yang di langit dan di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah. Mati semua, penduduk langit, penduduk bumi semuanya mati. Kemudian ditiup ya sangkakala itu sekali lagi. Ya, terakhir mati siapa? Ya malaikat mentiup sangkakala. Ya, nanti dia dibangkitkan terlebih dahulu, baru dia menunjukkan sangkakala itu kembali. Ya, mereka menunggu, kemudian setelah dibangkitkan itulah terjadinya kiamat. Ya, itulah terjadinya kiamat kubra. Ya, manusia sudah dihidupkan kembali. Nah, dari situlah nanti mulai yang disebut dengan yaumul akhir. Ya, disebut dengan akhirat itu ketika kiamat ini sudah dihancurkan, seluruh makhluk sudah dimatikan oleh Allah, lalu nanti ditiup kembali sangkakala itu hingga hiduplah kembali apa yang telah hidup. Ya, kemudian dikumpulkan mereka nanti menuju pada mahsyar. Al-Quran menerangkan gambaran kejadian yang akan terjadi ketika sangkakala itu ditiup. Yauma yunfakhu fis-suri wa nahsyurul mujrimina yawma idzin zurqa. Ya, di hari ditiup sangkakala dan kami akan mengumpulkan pada hari itu orang-orang yang berdosa ya dengan muka yang biru muram. Ini orang-orang yang berdosa itu sudah tidak punya harapan lagi, tidak punya itu ya tidak punya harapan hidup enak. Apalagi di tempat kiamat itu, masya Allah, semua orang tidak bisa lagi mengurus orang lain. Ya, semua orang nanti dalam kesibukan bahkan mengurus diri mereka sendiri pun dia tidak tahu ya apa yang mereka lakukan. Jadi keadaan mereka pada hari kiamat itu ya terutama nanti pada mahsyar itu sangat berat ya keadaan mereka. Ya, ini gambarannya, nanti kita akan bahasnya.
Silakan kalau ada sampaikan. Ya. Perihal Imam Mahdi. Tadi disinggung tentang beliau itu datang dari Al-Bait dan dari kemudian dia sekarang bahwa bagaimana dari kalian apabila bisa Al-Bait turun kepada kalian, sedangkan kalau kalian dari kalian itu maksudnya harusnya menunjukkan bahwa Imam Mahdi adalah sebagai imam kaum muslimin pada saat itu, termasuk Isa ya, sebagai pembaku. Artinya Nabi Isa itu turun pada saat Imam Mahdi diturunkan. Jadi Imam Mahdi itu bersama dengan beriringan. Imam Mahdi dahulu. Tadi disebutkan yaitu Imam Mahdi ini hanya 7-8 tahun. Ya, beriringan. Karena nanti juga Imam Mahdi ini menghadapi tadi Dajjal. Ya, Dajjal ini tidak bisa dikalahkan kecuali oleh Nabi Isa. Jadi turunkan Nabi Isa ini untuk menghadapi Dajjal. Berarti di sini bahwa syariat Islam itu memang yang dimunculkan itu. Iya, nanti akan dimunculkan kembali. Bahkan nabi-nabi tadi Imam Mahdi itu juga pemimpin umat Islam. Bahkan Nabi Isa pun ya itu meneruskan ajaran Rasulullah SAW. Dan sebenarnya juga memang dari sejak dulu Isa pun itu sebenarnya agama juga Islam. Jadi semua agama Nabi itu adalah agama Islam, gak ada yang lain. Cuma istilah Nasrani itu istilah mereka saja. Jadi Isa pun namanya agamanya juga Islam. Ya, Nabi Ibrahim semua Nabi itu agama Islam. Karena disebutkan nanti dan Islam. Agama yang diakui dalam agama Islam. Dan itu agama semua Nabi. Jadi istilah Islam itu bukan hanya Islam yang dibawa oleh Rasulullah saja. Ya, Islam yang dibawa oleh Rasulullah itu hanya menyempurnakannya saja. Ya, mengupdate. Gitu. Jadi sebenarnya ya Isa pun itu agamanya Islam. Maka ketika nanti di akhir zaman dia melanjutkan dakwah Rasulullah SAW. Gitu. Ya, syariat yang dipakai ya syariat Rasulullah. Ya, jadi syariat para nabi itu sebenarnya ya sama, ibadahnya juga sholat. Jadi nabi-nabi sebelumnya, semua nabi itu ibadahnya namanya sholat. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, bahkan disebutkan ketika Nabi Ismail itu ditinggalkan oleh Ibrahim di dekat Ka'bah itu, ya, apa doa Nabi Ibrahim? Rabbana liyuqimus shalah. Ya, Rabbana wahai Rabb kami tinggalkan mereka di sini liyuqimus shalah. Bahkan juga wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Dan dalam perintahnya kepada Nabi Ismail itu, ya wa'mur ahlaka bis-sholati, dan perintahkanlah kepada keluarga sholat. Jadi nabi-nabi itu sebenarnya ibadahnya sholat. Ya. Mungkin waktunya yang berbeda, tidak disebutkan. Kalau Nabi Musa, Nabi Isa dan sebagainya itu waktu sholatnya kapan, tidak disebutkan. Ya, sebutkan. Kalau Nabi Muhammad kan jelas 45 waktu itu kan Nabi waktunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sebelumnya syariatkan 50 ya 50 waktu oleh Nabi Musa, diingatkan umatmu gak akan kuat. Tapi terjadi negosiasi yang kemudian diputuskan 5 waktu itu. Ya, sama-sama.
Ada yang lain? Cukup Pak ya? Baik, dan kita tutup dengan bersama-sama baca doa kafaratul majelis. Maka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.